Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah dimanapun saat ini Bapak Ibu penyelenggara berada, untuk barokahkan waktu kita akan sama-sama melanjutkan kajian masih di manasikil haji yang pada sore hari ini halaman 75 baris yang kedua dari atas, halaman 75 baris yang kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Harun ibn Sa'idin al-Ailiyu wa Ahmad ibn Isa qala haddatsana ibni Wahbin akhbaroni Makhramah ibni Bukairin an Abih qala sami'tu Yunus ibni Yusuf yaqulu an ibni Musayyab qala berkata ibni Musayyab qala berkata siapa Aisyah. Tentu Aisyah disebut di dalam al-hadis adalah istri Rasulullah tercinta, istri tersayang, istri tercinta Nabi, yaitu ibu Aisyah Ummul Mukminin. Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Qala Nabi bersabda Ma min yaumin, tidak ada hari, ma min yaumin, tidak ada hari aksaro yang lebih banyak, aksaro yang lebih banyak min ayyuktiko, dari bahwa memerdekakan, dari bahwa memerdekakan siapa Allah, siapa Allah fihi, di dalam hari, fihi, di dalam hari abdan, pada hamba, abdan, pada hamba minan nari, dari neraka, minan nari, dari neraka min yaumi arafata, daripada hari Arafah. Ya tentunya kalau disebutkan hari Arafah yang dimaksud adalah tanggal 9 Dzulhijjah, di saat puncak kegiatan ibadah haji. Karena memang hakikatnya haji itu adalah Arafah, al-hajju Arafah. Di hakikatnya haji itu bisa singgah di Arafah. Wa innahu, dan bahwasanya layadnu, mendekat siapa Allah, mendekat siapa Allah, suma kemudian yubahi, memberi kabar siapa Allah, memberi kabar siapa Allah bihim, dengan mereka hamba
al malaikata pada malaikat, al malaikata pada malaikat. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah, fayaqulu maka berfirman siapa Allah, ma aroda, ma apakah aroda menghendaki, aroda menghendaki, haulai mereka itu, haulai mereka itu, rawahu Muslim. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah kaum muslimin wal muslimat, pada kesempatan sore hari ini yang kita kaji masih tentang manasikil haji, tentang bab kefadulannya tanah Arafah. Tanah Arafah, tentu tanah Arafah di hari Arafah. Pengertian hari Arafah ya tanggal 9 Dzulhijjah. Karena kembali kita ingatkan bahwa Arafah itu termasuk tanah halal. Jadi di Mekah itu ada tanah halal dan ada tanah haram. Nah, yang membedakan ya sebenarnya tanah haram itu, karena orang yang beribadah di tanah haram itu lebih baik ibadahnya 100.000 lipatan dibandingkan orang yang beribadah di tanah halal. Di tanah halal. Jadi orang yang beribadah di tanah haram, di tanah haram itu bukan hanya Masjidil Haram saja. Adapun orang yang beribadah di dalam Masjidil Haram lebih baik lagi. Nah, lebih baik 100.000 lipatan. Nah, orang yang ibadah di tanah haram itu ada kayak apa itu batasannya, dan biasanya hotel-hotel yang ada di Mekah itu cakupannya masih di tanah haram, di tanah haram. Nah, orang yang ibadah di tanah haram itu lipatannya 100.000 lipatan. Lah, di Arafah itu termasuk tanah halal, yang mana kedudukan Arafah itu ya sama seperti di Indonesia, seperti di Tanah Abang, seperti di Jatiwaringin, seperti di Depok, seperti di Durensawit, ya sama kedudukannya. Namun khusus pada hari Arafah tanggal 9 mulai tergelincirnya matahari, maksudnya waktu zuhur, sampai dengan waktu terbenamnya matahari, maka waktu itulah, tempat itulah di Arafah tempat yang sangat sakral. Karena ya tadi selain menentukan sah tidaknya haji, ya di Arafah. Orang yang tidak bisa wukuf di Arafah itu nggak sah hajinya, karena al-haju Arafah. Maka kalau orang yang haji barangkali ada safari wukuf, orang-orang yang sakit bahkan sudah parah, mereka dengan membawa ambulan masuk ke Arafah dengan peralatan medis, ya, karena orang yang sakit parah. Begitu masuk beberapa menit sudah keluar. Karena apa? Kalau tempat yang lain
itu bisa diwakilkan, namun untuk di Arafah ini ya tidak bisa diwakilkan, seperti wontar jumroh itu bisa dititipkan, bisa diwakilkan. Namun kalau untuk wukuf tidak bisa, maka ada safari wukuf. Nah, termasuk di Arafah waktu itu, ini merupakan tempat atau waktu yang sangat mustajabah pada tanggal 9 Arafah itu. Bahkan tidak ada doa yang paling mustajab, paling afdol, paling baik yang dibaca kecuali dibaca di Arafah itu. Nah, kemudian dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi juga bersabda, tidak ada hari di mana Allah paling banyak memerdekakan hamba dari neraka. Kan Allah memerdekakan hamba itu kan bukan bulan Ramadan aja, itku minanar. Nah, dimerdekakan di neraka bulan Ramadan. Ada itku minanar. Maksudnya apa? Dibebasin neraka. Harusnya orang itu masuk neraka karena dosa-dosanya, karena dia bisa wukuf di Arafah, kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka orang yang harusnya masuk neraka dia bebas dari neraka. Kenapa? Sudah diampuni dosanya karena bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, sedangkan orang yang wukuf itu bisa jutaan. Kalau hari-hari normal itu sekitar 3 juta manusia berdiam di tempat yang sama. Kalau sekarang ini kayaknya pemerintah Arab Saudi baru memberlakukan sepertiganya. Kalau mungkin biaya 3 juta, ini 1 juta. Orang yang wukuf di Arafah diampuni dosanya. Maka tadi sering kita sampaikan bahwa orang yang wukuf di Arafah seiring dengan terbenamnya matahari, maka terbenam pula dosa-dosa mereka, bersih. Bahkan di hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah itu Allah mendekat, bahkan memerintahkan malaikat untuk turun, memperhatikan, memantau, melihat di Arafah. Jadi Allah fokus pada tanggal 9 Dzulhijjah itu di tempat yang namanya Arafah, bahkan kemudian menginstruksikan kepada malaikat diinstruksikan. Nah, salah satu instruksi Allah kepada malaikat, Allah mengatakan, malaikat, hamba-hambaku itu minta apa? Kamu catat, kamu perhatikan, kamu hitung, minta apa? Ya bukan hanya kalau minta terus dicatat, Allah akan mengabulkan. Jadi sampai Allah menyuruh malaikat untuk tumpah ruah, hamangayu bagio, untuk menyemarakkan di tempat yang sangat sakral di Arafah tadi. Bahkan Allah menyuruh kepada malaikat, kamu perhatikan malaikat satu persatu, mereka yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan itu minta apa saja, kamu catat, kamu tulis, maka nanti akan dikabulkan oleh Allah. Nah, inilah keutamaan, keistimewaannya Arafah. Termasuk tempat yang mustajabah. Ya tentunya hanya waktu khusus, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, itu pun setelah waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Maka tentunya bagi Bapak Ibu yang barangkali dikodar bisa melaksanakan ibadah haji, bisa wukuf di Arafah, ya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk ya berdoa, mendoakan
keluarga, mendoakan kerabat, handi tolan, atau mendoakan titipan-titipan doa yang nitip doa. Jangan begitu sampai di Arafah biasanya anginnya semilir, semilir terus kemudian jadi angin semilir tadi membuat mata jadi ngantuk. Akhirnya apa? Waktu di Arafah yang tidak lama, jadi mulai dari jam kira-kira setengah 1 atau jam 1 sampai terbenam matahari hanya berapa jam itu. Nah, akhirnya menjadi rugi lah. Maka ya dimanfaatkan. Maka mungkin bagi Bapak Ibu dari sekarang yang mungkin dikodar berangkat haji, mulai dicatat. Doa itu dicatat. Nah, dicatatin apa, saya pengen ini, pengen itu, pengen inilah. Nah, sehingga nanti di Arafah apa yang kita minta itu dibaca. Nah, karena kalau kadang-kadang ingatan kita ternyata banyak. Nah, terus wah ternyata lupa nggak minta ini ya, lupa nggak minta ini. Adapun yang di tempat yang lain seperti di Multazam, di belakang makom Ibrahim, ya mustajab juga, namun kan terbatas waktunya. Mungkin ya doa-doa yang khusus, yang urgent. Apa doa yang lainnya mungkin tadi mulai di list doanya. Nah, nanti dibaca di Arafah, karena memang di Arafah itu waktunya cukup lama. Dari zuhur sampai dengan maghrib itu kan lama itu. Nah, kalau buat doa, kalau buat zikir lama, tapi kalau buat tidur sebentar. Kalau buat tidur itu sebentar, tapi kalau buat doa itu lama. Makanya tadi biasanya para jamaah haji itu suka dititipin. Nah, kalau zaman dulu sebelum ada handphone, sebelum bisa kirim surat dengan PDF dan lain-lain, biasanya pakai surat begitu. Namun sekarang juga masih ada yang kadang-kadang nitip doa lewat surat, sehingga lebih gampang. Kalau SMS kan kadang-kadang itu suka ketimpa-timpa, apalagi ngirimnya udah agak lama, sudah ketutup dengan kiriman SMS yang lain. Tapi kalau surat insya Allah nggak akan lupa. Silahkan bagi Bapak Ibu juga yang belum dikodar, kemudian mau titip doa, ya silahkan titip doa. Karena makbulnya orang yang didoakan, orang yang haji di tempat-tempat makbul itu sama kemakbulannya. Bahkan ketika dia berdoa untuk mendoakan orang lain, saudaranya, maka malaikat pun mengiyakan, mengamini, kamu juga seperti itu. Nah, ini kan luar biasa. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan.